Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallahu fikum para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan juga para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Alhamdulillah kembali Allah memudahkan kita untuk kembali duduk sejenak, ya, menghilangkan kepenatan. Mohon yang bawa anak supaya dikondisikan, ya, menghilangkan kepenatan siang hari dengan kita berlibur ke kemana nih? Ke taman surga, ya, rehat sejenak. Jadi kita hadir ke sini untuk rehat, untuk yaitu menghilangkan kepenatan, insyaallah, dengan hadir di majlis ilmu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namakan majlis ilmu itu Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman surga. Alhamdulillah, ya. Kalau di majlis ilmu hutang juga lupa kan? Ya. Dan di majlis ilmu insyaallah akan ada ketenangan, turun rahmat Allah, bahkan malaikat pun mengelilingi dan meliputi, ya, mengelilingi majlis ilmu. Ditambah subhanallah, Allah membanggakan, subhanallah, Allah membanggakan hamba-hambanya yang mencintai majlis ilmu. Kan gitu hadisnya, kata Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum di baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah, ya. Alhamdulillah kita kumpulnya di mana nih? Di rumah Allah, di masjid. Apa yang dilakukan? Yatsluna kitab Allah, di mana mereka di sana pada membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasu, karena hanya dengan ilmu kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bahkan jalan menuju surga, jangan mimpi mau masuk surga kalau Anda tidak berilmu. Surga itu hanya diberikan untuk yang berilmu. Sehingga dengan ilmunya dia ibadah dengan benar. Kemudian wahafathumul malaikat, mereka dikelilingi juga oleh para malaikat. Masya Allah, ini majlis yang disaksikan oleh para malaikat. Berarti luar biasa, menandakan keberkahan majlis tersebut. Wa dzakarallahu fiman indah, bahkan tidak tanggung-tanggung Allah banggakan orang-orang yang senantiasa berkumpul di majlis seperti ini di hadapan para malaikat. Masya Allah. Maka itu keberuntunganlah, bukan sebuah kerugian. Dan ini menandakan bahwasanya Allah cinta kita. Sekali lagi, Allah cinta kita. Wallahi, ciri utama orang dicintai oleh Allah, Allah mudahkan baginya jalan ilmu. Ciri utama Allah menghinakan seorang hamba, Allah tidak bukakan baginya jalan thalabul ilmi. Ya, kan hadisnya masyhur.
di telinga kita. Maaf. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah menghendaki antum baik, yufaqihu fiddin, maka Allah fahamkan dia agama. Dunia mah siapapun dikasih. Korun aja dikasih. Benar nggak? Fir'aun saja dikasih. Ya, orang-orang kafir di dunia ini luar biasa. Dunianya Masya Allah. Maka dunia bukan standar Allah. Oh dia baik. Beda. Standar kita kan gitu. Kalau standar kita orang yang kaya kita hormati. Yang kismin, ya, yang miskin padahal dia soleh, dipandang sebelah mata, gitu ya. Nah, di hadapan Allah yang paling tinggi derajatnya siapa? Yang berilmu. Dan itu janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, pelesat darajat, bukan darajat. Allah ini janji Allah. Allah yang bilang loh. Bahwasanya Allah janji Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman plus berilmu. Karena beriman banyak. Tapi plus berilmu sedikit. Yang diangkat derajatnya tinggi melesat ke atas ketika Anda menjadi mukmin yang berilmu. Ya. Oleh karena itu sepanjang masa kita mendengar bagaimana harumnya nama-nama para ulama, mereka mati, sudah wafat. Seperti yang akan kita nih. Qala al-Imam Jalaluddin. Qala al-Imam Jalaluddinnya mana? Wis, sudah mati. Tapi dia masih bilang qala. Qala itu kan kebiasaan orang yang masih hidup kan? Qala Rasulullah. Tadi Ustaz Fahrudin ngomong. Ya, Ustaz Fahrudinnya masih hidup. Tapi ternyata qala itu tidak mesti yang sudah wafat. Yang masih hidup. Makanya lihat. Orang yang berilmu itu mereka senantiasa hidup walaupun sudah wafat. Sementara orang jahil itu mati walaupun belum hidup. Belum wafat. Al-jahilu mayyitun qabla mautihi wa ajsaduhum qabla al-quburi kubur. Oleh karena itu, ikhwan, Masya Allah, ayo. Ya, dengan ada majlis setiap hari, Masya Allah, ya. Andai kata antum dapat keberkahan majlis saja, ini saya cukup itu kebaikan. Baik. Ayolah rahimakumullah. Pembahasan kita insyaallah yaitu sub dari pembahasan agama tafsir. Ya. Yaitu menelaah, mempelajari, mengkaji Allahu Akbar. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu tertinggi yang lafaz dan maknanya plek-plek dari Allah. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim. Seperti itu dulu datang dari Allah. Ya, langsung SMS surat menyurat singkat. Beda dengan hadis. Kalau hadis maknanya dari Nabi, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Makanya bedanya baca Quran dengan baca hadis. Baca hadis dapat pahala dari keumuman kita membaca. Ya. Tapi baca Quran kita dapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Apalagi Masya Allah setelah itu kita berusaha memahaminya. Setelah kita jelaskan kemarin pada majlis sebelumnya. Baik. Kitab-kitab tafsir, ayol ikhwah, Masya Allah, para ulama begitu banyak menulis dan mensyarahkan ayat-ayat Allah dalam kitab-kitabnya. Ada yang tawil, panjang, seperti Al-Qurtubi, ya, Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, ya, dan yang lainnya. Ada yang mentafsirkan singkat-singkat. Antum milih yang pendek apa yang panjang? Hah? Maka kita
insya Allah dari kitab-kitab para ulama yang ditulis tentang tafsir, kita akan bersama ke kitab yaitu Al-Jalalain. Kitab tafsir Al-Jalalain. Ya. Ayo ikhwanakumullah. Kenapa kita pilih tafsir Jalalain? Tadi mudah didapatkan ya kitabnya. Yang kedua, subhanallah, kitab ini masyhur. Ya. Insyaallah seperti saya sampaikan, tidak ada pesantren, tidak ada apa ya? Ya, tidak ada pesantren ya, atau tidak ada satu negara kecuali ada tafsir Jalalain di situ. Tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang ya familiar di telinga kita. Kemudian subhanallah, tafsir Jalalain tafsir mukhtasar. Tafsir yang singkat. Oleh karena itu bagus untuk para pemula, tapi memang harus dipelajari. Ya, harus diajarkan dan dipelajari. Tidak cukup untuk dibaca sendiri. Untuk tafsir Jalalain, ya karena subhanallah, Al-Imam Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dan Suyuti mentafsirkan Quran ini sebagai matan, seperti matan. Kayak matan ya. Matan itu ringkasan ilmu. Seperti matan, antum belajar apa? Usul salasa ya. Itu matan, ringkasan ilmu. Oleh karena itu Al-Imam ya dalam tafsir ini ya di sana metodenya adalah menjelaskan makna ayat dan kandungan makna ayat, tapi dengan singkat, tentunya dari pemahaman dalil-dalil yang telah beliau ketahui baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Baik. Namun sebelum kita masuk ke dalam tafsir ini, insyaallah mungkin tidak atau sangat bagus kita mengenal dulu, ya, yaitu tafsir Jalalain ini, yang tentunya dinamain tafsir Jalalain karena penulisnya dua-duanya dilaqabi Jalaluddin. Jalalain, dua Jalal, dua Kang Jalal, ya. Penulisnya adalah dua Jalaluddin dan dua-duanya asli dari Misr, yaitu dari negara Mesir. Semuanya penulisnya dari mana? Dari Mesir. Ya. Taib. Penulis yang pertama atau pengarang kitab ini, dan jarang sekali ikhwan, Masya Allah ya, jarang sekali satu kitab ditulis oleh dua orang. Dan tentunya tanpa kompromi. Apalagi kitab Jalalain ini, di mana subhanallah kitab Jalalain setengah Qur'annya ditulis oleh seseorang, setengah Qur'annya aja lagi ditulis oleh orang lain, dan jedaknya adalah 6 tahun setelah wafat penulis pertama. 6 tahun setelah wafat penulis pertama. Oke. Mungkin bisa dicatat ya, penulis pertama yaitu Jalaluddin, itu laqab Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, ya, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Asy-Syafi'i, ya, Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Makanya disebut Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Jadi yang pertama siapa? Jalaluddin Al-Mahalli, yang beliau lahir tahun 791 dan wafat 864, jadi umurnya sekitar berapa? 72 tahun. Beliau berusia berapa? 72 tahun. Seorang ulama terkemuka, di mana beliau? Di negeri Mesir. Ya. Di negeri Mesir, di satu kota namanya Al-Muhalla. Ya. Yaitu kota sebelah barat negara Mesir, namanya Al-Muhalla. Dan beliau dikenal sebagai ulama usul, yaitu ulama ahli di bidang usul fikih. Ya. Ayyul ikhwan rahimakumullah, itu Jalaluddin, makanya disebut Al-Mahalli.
Karena dari kota namanya Muhalla. Fakhruddin Al-Bantani. Gitu. Al-Kadupandaki, ya kan? Gitu, karena lahirnya di Banten dan Al-Pandeglangi. Gitu. Jadi Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, dari Mesir. Nah, ayul ikhwan rahimakumullah, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menulis kitabnya ini di penghujung akhir ayatnya. Ya, di penghujung akhir ayatnya beliau menulis kitab ini. Dari mana? Dan beliau mengajar tafsir. Nah, beliau mengajar tafsir dari surat Al-Kahfi. Ya, di madrasahnya. Sehingga penulis pertama, Jalaluddin Al-Mahalli, menulis kitabnya ini atau tafsir ini dari mulai surat Al-Kahfi. Al-Kahfi juz keberapa itu? Hah? Akhir juz 15, mau 16. Berarti setengah ya. Sampai mana? Beliau terus mentafsirkan. Ya, dan menulis tafsirnya. Tafsir namanya Tafsir Qur'anil Azim. Nggak ada namanya. Ya, namanya Tafsir Qur'anil Azim. Sampai sebagian mengatakan bismillah. Sampai surat Al-Fatihah dan 26 ayat surat Al-Baqarah. Ini maklumat bagi antum, ya. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli rahimahullah menulis tafsirnya dari surat Al-Kahfi sampai yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. 26 ayat. Oleh karena itu, Imam Jalaluddin Al-Mahalli tidak menulis muqaddimah kitab. Ya, tidak menulis muqaddimah. Kenapa? Karena beliau memulai dari tengah dan juga tidak menulis apanya penutup kitab. Oke, ayyuhakumullah. Kemudian, subhanallah, datang setelahnya siapa beliau? Ya, yaitu Abdurrahman Ibn Abi Bakar Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Ya, sekali lagi ya, ini penulis kedua, namanya Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti atau Al-Asyuti. Ya, yang dikenal dengan Jalaluddin As-Suyuti. Ya, As-Suyuti ini atau Al-Asyuti ini juga satu kota di negara Mesir. Jadi dua-duanya orang Mesir. Ya. Dan Masya Allah para penuntut ilmu insya Allah tidak asing dengan Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti. Allahu Akbar. Karena ini termasuk imam yang masyhur dan para ulama mengatakan subhanallah, Imam Suyuti selama hidupnya, umurnya hanya 60 tahun sekian, dapat menulis 1194 kitab. Imam Suyuti termasuk yang masyhur pengarang kitab. Imam Suyuti di semua bidang ilmu. Imam As-Suyuti. Salah satunya adalah kitab Jalalain. Ya. Ayyuhal Al-Imam Suyuti siapa? Imam Suyuti murid, salah satu murid dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, salah satu murid dari Jalaluddin Al-Imam Al-Mahalli. Ketika wafat, beliau masih berumur 15 tahun. Ya, Al-Imam As-Suyuti ketika wafat masih berumur berapa? 15 tahun. Dan subhanallah, As-Suyuti ini sudah diberikan kecerdasan dari semenjak kecil. Antum tahu bahwa Imam As-Suyuti sudah menulis kitab umur 8 tahun. Ini berapa tahun nih? Ya, umur 6-7 tahun ya, masih lari-lari itu. Al-Imam As-Suyuti sudah menulis kitab di umurnya 8 tahun. Kitab apa? Tafsirul Basmalah wal Isti'adah. Tafsir Al-Basmalah wal Isti'adah.
Ini ditulis oleh Imam As-Suyuti di umurnya 8 tahun. Subhanallah. Dan menulis kitab yaitu tafsir. Beliau wafat, Imam Jalaluddin gurunya wafat, beliau umurnya 15 tahun. Nah, di umur 20 tahun beliau meneruskan kitab tafsir yang dahulu ditulis oleh gurunya. Jadi di umurnya masih belia sekali. Antum berapa tahun nih? Subhanallah, 22 tahun. Di umurnya 22 tahun beliau menulis kitab yang kedua. Melanjutkan yaitu yang dulu ditinggalkan oleh gurunya. Dari mana? Dari surat Al-Baqarah ayat tadi 27 berarti sampai surat Al-Isra. Ya. Dari surat Al-Baqarah dilanjutkan sampai surat apa? Al-Isra. Ini adalah tulisan atau karangan Jalaluddin yang kedua, As-Suyuti. Dan di antara ma'asyiral muslimin, ya kisah beliau, Jalaluddin As-Suyuti ini anak seorang imam. Itu siapa tadi? Ya, anak seorang imam dan ulama yaitu Abu Bakar di Suyut. Ya. Jadi ceritanya beliau dikandung oleh ibunya. Lalu suatu saat ayahnya minta ibunya untuk mengambil kitab ke maktabah ayahnya. Subhanallah, ketika mengambil kitab di perpustakaan bapaknya, qadarullah, beliau terlahir di perpustakaan. Pas mau ngambil kitab, lahiran di perpustakaan. Ya. Makanya gelar Jalaluddin disebut Ibnul Kutub. Ya. Gelar Jalaluddin juga Ibnul Kutub. Kenapa? Lahir di maktabah. Lalu setelah itu beliau pun menjadi ulama luar biasa, kecerdasannya dahsyat. Dan tadi bayangkan dapat mengarang kitab 1194 kitab. Masya Allah. Ya. Dan di umur 40 tahun beliau tidak keluar dari maktabahnya. Dari umur 40 tahun beliau fokus menulis kitab. Sampailah umur 62 kurang lebih beliau wafat di maktabah. Ya. Jadi Jalaluddin As-Suyuti lahirnya di mana? Hah? Lahirnya di perpustakaan, wafatnya pun di rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ya. Maka itulah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yaitu sejarah singkat tentang Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kitab ini tentunya Masya Allah banyak mendapatkan perhatian para ulama, ya, dan masyhur di Saintaro Alam, sehingga banyak orang yang mensyarahkan, membuat yaitu taklik, ya, dari kitab ini. Salah satunya setelah 40 tahun ditulis kitab ini, pertama kali yang mensyarahkannya adalah salah satu murid Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Samsuddin bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Alqami. Ini saya kasih singkat-singkat saja ya. Setelah itu datang seorang murid namanya Samsuddin ibn Muhammad bin Abdurrahman Al-Alqami Asy-Syafi'i. Semuanya Syafi'i ya. Semuanya Syafi'i madhab. Karena Imam Syafi'i masyhur di Mesir. Antum tahu Imam Syafi'i awal munculnya di mana? Di Baghdad. Lalu mengakhiri hayatnya di mana? Di Mesir. Makanya madhab seperti di kita, madhabnya Imam Syafi'i, keumuman. Ya, maka di Mesir pun yaitu keumuman madhab Asy-Syafi'i. Rahimahullah. Baik, ma'asyiral muslimin Allah. Datanglah seorang ulama di antara murid Al-Mahalli namanya Samsuddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Alqami. Disebut atau dikenal dengan Al-Alqami Asy-Syafi'i. Beliau menulis hasyiah. Hasyiah itu apa ya? Ya, penjelasan singkat dari makna-makna beberapa tafsir dari tafsiran yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Beliau namakan kitabnya Qabasun Nayyirain ala Tafsiri Al-Jalalain. Sekali lagi, Qabasun Nayyirain ya ala Tafsiri Al-Jalalain. Maka dari situlah mulai awal kali tafsir ini disebut tafsir Jalalain. Jadi kalau antum ditanya, ya nama Jalalain ini dari mana? Ya. Karena Al-Imam
Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak menamakan kitabnya kecuali Tafsirul Qur'anil Azim. Ya, tapi masyhurnya di Sentaro Alam dengan tafsir apa tadi? Tafsir apa? Tafsir Jalalain. Orang Sunda bilang Jalalain ya. Yaitu dengan tafsir Jalalain. Karena ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, pertama kali yang menamakan tafsir ini Jalalain adalah siapa? Yaitu murid Jalaluddin Al-Mahalli. Siapa tadi? Samsuddin bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Alqami. Beliau menulis, ya, mensyarahkan sebagian kalimat dari tafsir Al-Jalalain, yaitu dengan kitab Qabasun Nairain ala tafsiri Al-Jalalain. Ala tafsiri Al-Jalalain. Ya, maka kalau antum ditanya siapa yang pertama kali menamakan tafsir Jalalain, siapa? Muridnya Jalaluddin As-Suyuti 41 tahun setelah yaitu tercatatnya atau tulisnya kitab-kitab ini. Kemudian ayol ikhwanakumullah, tentunya secara madhab fikih ayol ikhwah, madhab fikih Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti adalah Syafi'iyul madhab. Makanya jangan aneh kalau nanti dalam masalah-masalah fikih dalam kitab Jalalain ini beliau banyak merojihkan, menguatkan madhab Syafi'i dari awal. Ini kita akan sebut nih. Ada madhab dari awal kitab langsung menyebutkan yaitu pendapat madhab Syafi'i. Ya, taib. Kemudian dari madhab al-aqidah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Ya, dari madhab secara aqidah, ya, bahwasanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dan As-Suyuti, karena memang di kala itu di Mesir kayaknya nggak jauh beda dengan di kita, ya. Keumuman madhab akidahnya Asy'ariyul madhab, tentunya sebelum beliau bertobat. Ya, madhab yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau madhab Asy'ariyah. Ya, apa yang nampak dari madhab Asy'ari? Siapa yang tahu? Apa yang menjadi ciri khusus dari madhab Asy'ari? Yaitu, Fadhal. Ayo, itu bagian kecil. Jahit. Ada yang lagi? Apa? Apa lagi? Ayo, ya. Yang nampak dari madhab Asy'ari itu maaf. Ta'wilus sifat. Mentakwilkan sifat. Ya. Maaf, merubah makna sifat. Ya. Karena apa? Karena subhanallah madhab Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari dulu pengikut Abdullah bin Kullab. Abu Hasan Al-Asy'ari dulu pengikut Abdullah bin Kullab. Siapa Abdullah bin Kullab itu? Abdullah bin Kullab satu madhab yang akhirnya menurunkan satu madhab yang dengan sekedar pemahaman akalnya hanya menetapkan bagi Allah 7 sifat. Allah cuma milik 7 sifat dengan akalnya. Allah itu hidup gak hidup? Maka Allah Al-Hayah. Yang apa? Hidup. Al-Hayah. Yang kedua, yang hidup itu punya kekuatan. Makanya Al-Qudrah. Al-Qudrah, yaitu kekuatan, kemampuan. Lalu punya yang hidup pasti punya apa? Punya keinginan. Makanya Al-Iradah. Al-Iradah. Gak mungkin jahil, pasti berilmu. Maka Al-Ilmu. Ya. Lalu gak mungkin juga yaitu tuli, maka as-sama'. Tidak mungkin juga buta, maka al-basar. Tidak mungkin juga bisu, maka al-kala. Nih. Ini madhabnya Ibnu Kullab. Menetapkan bagi Allah hanya 7 sifat, dan selain itu mereka tidak tetapkan, lalu rubah maknanya. Contoh, Allah menetapkan bagi dirinya apa? Sifat, contoh nih, sifat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam. Maksudnya istawa itu Allah berada di atas arsy. Dan ini kesepakatan Ahlussunnah. Ya. Berdasarkan dalil yang ratusan dari Quran, ya, dan juga dalil yang gagah banyak dalam hadis. Bahkan fitrah kita mengakui di mana Allah di atas.
Yo, kalau antum lagi teriak-teriak, banyak urusan. Nah, hatinya kemana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa ke sana? Ya Allah, gitu-gitu. Ya, jangan dalil, jangan dalil. Fitrah kita saja mengakui Allah di atas. Nah, namun mereka sifat istiwa ini, ya, sifat bersemayam Allah, mereka tidak tetapkan. Lalu bagaimana? Maka rubah maknanya. Oh, istiwa itu berada di atas, artinya istaula. Istaula yang artinya Allah menguasai arsy. Bukan Allah di atas arsy, tapi menguasai arsy. Tapi Allahnya di mana? Ya Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Sehingga mazhab al-Asy'ari. Nah, sehingga mazhab al-Asy'ari tidak menetapkan Allah di atas. Tapi mazhab Al-Qur'an, mazhab al-hadis, mazhab Rasulullah, mazhab para sahabat, mazhab seluruh ulama salaf, jumhur keumuman, ya, maaf, ijma, makan ijma para ulama salaf, Allah di atas. Nah, lalu dikembangkan oleh Al-Asy'ari, oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dari 7 sifat menjadi 20. Dikembangkan lagi oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dari 7 sifat menjadi 20. Itulah yang masyhur di negara kita. Bahkan antum semuanya pernah hafal sebagian mungkin ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan dan seterusnya. Ya. Hanya menetapkan bagi Allah 20 sifat. Ya. Sementara ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Kalau kita baca Quran dan Sunnah, Allah menetapkan bagi dirinya sifat-sifat yang sangat banyak. Bahkan semuanya sepakat bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Ya kan? Lillahi tis'atan wa tis'una asman. Allah memiliki 99 nama. Dan subhanallah, nama Allah semuanya husna. Dan dari setiap nama terkandung sifat. Dari setiap nama terkandung sifat. Dari nama saja sudah muncul 99 sifat. Apalagi ada sifat-sifat yang lain. Makanya babus sifat a'am mimba bil asma. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Semua nama sifat, tidak semua sifat nama. Ya. Nah, ini tingkat ya. Semoga yang teman-teman yang baru ngaji nggak bingung ya. Oke. Ayo lihat karena ya, itu oleh karena itu ma'asal ikhwah Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli hatta di dalam surat Al-Fatihah nanti maaf sudah mulai mentakwil sifat di antara sifatur rahmah nanti pas ketemu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu ini salah satu yang perlu digarisbawahi ya oleh kita, namun oleh kita bahwa bab ayat sifat yaitu Jalaluddin ya beliau mentakwil, keumumannya mentakwil, sehingga perlu yang mensyarahkannya yang di atas akidah yang sahih, akidah yang benar, karena merubah makna sifat dan tidak menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran juga oleh Rasulullah dalam Al-Hadis. Kemudian yang kedua ya diantaranya adalah dalam hadis dalam tafsir Jalalain beliau beberapa banyak menyebutkan kisah Israiliyat. Ini salah satu yang menjadi satu catatan ya. Catatan dari madhab tadi Asy-Syafi'i is okay lah madhab. Ya, kalau madhab akidahnya Asy'ari. Lalu tadi beliau yaitu sering menyebutkan, nanti akan menyebutkan banyak yaitu tafsir dari Israiliyat. Seperti nanti disebutkan nama anjing Al-Kahfi, siapa nama anjingnya? Ya. Terus nama orang-orang Ashabul Kahfi gitu kan. Nah, itu semuanya kisah Israiliyat yang kita tentunya tidak berlebihan di sana ya. Ayo ikhwan rahimakumullah, itu mungkin seputar yaitu tafsir Jalalain ya. Baik, bismillah, di sisa waktu kita dan santai saja ya insyaallah ya. Tentunya urutan tafsir yang akan kita pelajari sejatinya kita murad dari surat apa? Surat Al-Kahfi ya. Karena penulis pertama Jalaluddin Al-Mahalli dari surat Al-Kahfi. Lalu kita nanti baru setelah itu sampai ke Al-Fatihah. Nah, setelah itu kita mulai dari surat Al-Baqarah sampai Al-Isra. Namun tentunya seluruh
ya yang mencetak kitab Jalalain seperti urutan ayat Al-Qur'an dimulai dari Al-Fatihah. Baik, berarti kalau gitu Al-Fatihah. Sebab ini taufik dari Allah, taufik dari Allah. Walaupun Jalaluddin Al-Mahalli menulis dari tengah dari surat Al-Kahfi, tetapi muqaddimah Al-Quran yang nulis siapa? Al-Mahalli juga. Karena beliau juga lah yang mentafsirkan surat Al-Fatihah. Beliau juga yang menulis surat Al-Fatihah. Taib. Ayo rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu billahi azza wa jal. Kita minta pertolongan kepada Allah. Insyaallah kita akan mulai, yaitu masuk ke dalam surat pertama yang akan kita tafsirkan, yaitu surat Subhanallah, teragung, ya, surat teragung dalam seluruh rangkaian surat Al-Quran itu suratul Fatihah, ya, suratul Al-Fatihah. Ayol ikhwanakumullah, Subhanallah, ya, surat Al-Fatihah ini memiliki banyak makna, banyak nama. Tadi Al-Fatihah. Kemudian apa lagi? As-Salah. Ya, karena surat Al-Fatihah juga surat yang menjadi rukun di dalam salat. Tidak mungkin kita la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga disebut surat Ar-Ruqyah. Surat apa? Ar-Ruqyah. Itu karena Al-Fatihah juga Masya Allah, kalau antum mau meruqyah, yang paling utama dari surat yang untuk digunakan yaitu untuk meruqyah itu surat Al-Fatihah, ya. Disebut juga Al-Qur'anul Azim, ya, itu Al-Qur'an yang agung, itu juga nama di antara nama Al-Fatihah. Kemudian disebut juga Sab'ul Matsani, ya, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Ayo ikhwanakumullah, surat Al-Fatihah ini, subhanallah, kalau kita cermati, ya, namanya apa tadi? Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah? Pembuka. Ya, surat pembuka. Dan lihat Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu keumuman muqaddimah, ya. Keumuman muqaddimah, kita muqaddimah ceramah, ya kan? Kita para ulama juga menulis kitab-kitab. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah juga Al-Qur'an. Ditulis yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ma'asyiral, luar biasa. Surat Al-Fatihah kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya, ya, dengan kita di sana meminta hidayah kepada Allah. Ini makna umum dulu, ya. Salah satu konten atau isi kandungan surat Al-Fatihah, kita meminta hidayah kepada Allah, dan ini tentunya adalah sesuatu yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Kalau antum ditanya, apa sih anugerah Allah terbesar kepada hambanya, Pak? Hidayah. Yang Allah tidak berikan kecuali kepada kekasihnya. Betul, ya? Innaka la tahdi man ahbabt. Walakinnallaha yahdi may yasha. Kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi yang memberikan hidayah adalah Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, oleh karena itu sebelum meminta hidayah, sebelum meminta berdoa, sebelum berdoa meminta hidayah, diawali dengan apa? Memuji Allah. Ya, dan ini juga adab di antara adab, yaitu kita berdoa memuji Allah dengan menyebut nama-namanya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, memuji Allah lalu menyebut nama dan sifatnya. Lalu setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, subhanallah, di sini ada faedah bagi kita. Di antara sebab ijabah doa, tawassul. Ya. Di antara sebab ijabah doa apa? Antum hendaknya sebelum doa bertawassul. Tawassul yang diizinkan oleh Allah ada berapa? Ada 3. Yang paling utama 2.
Pertama, tawasul dengan nama dan sifat Allah. Dan yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Ya. Nah, lihat dalam surat Al-Fatihah, kita ingin berdoa kepada Allah nanti ihdinas siratal mustaqim. Namun sebelumnya kita bertawasul ya dengan nama dan sifat Allah. Alhamdulillah Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita sebutkan nama-nama terhebat. Nama Allah terhebat kan Allah, Rabb, lalu Ar-Rahmanir Rahim. Lalu setelah itu kita bertawasul dengan amal soleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bertawasul bahwasanya Allah, aku telah menyembahmu dan aku pun hanya kepada engkau aku menyembah dan minta pertolongan, baru ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ya, karena kita meminta hidayah kepada Allah dan ini sebagai pembuka Al-Qur'an, maka Allah katakan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Lalu dijawab di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya? Paham tidak? Kita meminta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Lalu jalan yang lurus dari mana kita dapatkan? Maka sebagai muqaddimah Al-Quran, Allah jawab, yaitu jalan yang lurus itu tidak mungkin kecuali dengan jalan Al-Quran. Makanya langsung di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Paham tidak? Itulah kitab, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan. Ente minta hidayah kan? Maka sebab hidayah itu tidak ada lain kecuali Al-Quran. Oleh karena itu, Masya Allah, ini di sini doa teragung, dan kita meminta kepada Allah dengan tawassul, ya, dengan nama dan sifat Allah, dan kita juga bertawassul dengan, yaitu amal soleh kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya minta apa? Minta hidayah. Lalu Allah tunjukkan kepada kita jalan utama hidayah. Di mana tafsirnya? Tafsirnya ada di awal surat Al-Baqarah. Ihdinas siratal mustaqim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya, mau cari jalan yang lurus? Ingin jalan yang lurus? Maka tuh, sudah kami turunkan kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudan sebagai petunjuk. Maka siapa yang ingin dapat hidayah, tidak ada jalan, ya, setelah dia menguatkan doa kepada Allah, kecuali dengan jalan mengikuti Quran. Ya, dan Allah sebutkan dalam banyak ayat, inna hadal Quran yahdi lillati yaqwam. Baik, para ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit pada adzan ya. Nanti kita sholat setelah, dan kita buka pertanyaan setelah itu. Mungkin adzan dulu, Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة La haula wala حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik. Bismillah. Kita bacakan insyaallah awal dari yang dituliskan oleh Imam. Siapa ini yang pertama? Al-Mahalli apa Suyuti? Al-Mahalli, ya. Nah, karena beliau berhenti di surat Al-Fatihah dan awal surat Al-Baqarah. Nah, qala mu'allif rahimahullah, yang sepertinya tadi Ustaz Supardi membagikan kitab ya. Taib, ada di akhwat juga ada ya. Ke depan mungkin ana minta seorang nanti yang membaca, tapi sekarang insyaallah cukup ana saja dulu. Taib. Qala rahimahullah rahmatan wasi'ah, suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah makkiyatun. Kata beliau surat Al-Fatihah ini surat makkiyah. Baik, ada yang bisa tahu surat makkiyah apa? Naam. Aiyah. Qablal hijrah. Surat-surat makkiyah. Jadi surat Al-Qur'an terbagi berapa? Terbagi dua, ya. Ada surat yang dikategorikan makkiyah, ada madaniyah. Surat makkiyah surat-surat yang turun sebelum hijrah. Ya. Surat makkiyah surat-surat yang sebelum hijrah, itu surat makkiyah. Dan surat-surat yang diturunkan setelah hijrah namanya madaniyah walaupun di Mekah. Contoh apa? Contoh apa surat madaniyah yang turun di Mekah? Kan gini. Surat madaniyah surat yang turun setelah hijrah walaupun di Mekah. Contoh apa? Contoh idza jaa nasrullahi wal fath. Contoh al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Itu turunnya di kota Mekah dan di padang Arafah al-yauma akmaltu. Tapi tetap disebut madaniyah. Maka surat Al-Fatihah ini surat makkiyah. Turun sebelum hijrah. Secara rojih dari pendapat para ulama. Sebagian mengatakan madaniyah. Sebagian mengatakan turun dua kali. Setelah dan sebelum hijrah. Yang sahih makkiyah. Dan turun setelah Al-Muddatsir. Jadi surat Al-Fatihah turun setelah surat apa? Al-Muddatsir. Ya, itu jelas di kota Mekah. Mana? Apa dalilnya? Lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 87 Allah katakan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim.
Sekali lagi, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 87, "Walaqad atainaka." Sungguh aku telah memberikan engkau wahai Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan Quran yang agung. Apa artinya? Apa maksudnya sab'ul masani sini? Ditafsirkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah, kata Nabi, innaha, sesungguhnya Al-Fatihah itu sab'ul masani wal Qur'anil azim. Al-Fatihah itu sab'ul masani wal Qur'anil azim. 7 ayat yang berulang-ulang dan Quran yang agung. Sementara ijma' para ulama bahwasanya surat Al-Hijr Makkiyah. Ya, tadi Allah katakan dalam surat Al-Hijr apa? Walaqad atainaka sab'ul minal masani wal Qur'anil azim. Ya, aku telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dan Quran yang agung. Lalu Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadi innaha sab'ul masani wal Qur'anil azim." Ya, demi Allah, kata Nabi, bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat yang berulang-ulang dan Quran yang agung. Dan sementara para ulama sepakat surat Al-Hijr surat Makkiyah. Oleh karena itu yang sahih, yang benar bahwasanya yaitu sesuai dengan berkata beliau Makkiyah, ya. Jadi surat Al-Fatihah Makkiyah apa Madiniyah? Makkiyah, berarti turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Baik. Sab'ul ayatin, 7 ayat. Bil basmalah. Bil basmalah dengan bismillahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Ya. Dan ini tentunya lalu kata beliau ingkanat minha. Kalau bismillah itu dari Al-Fatihah. Ya. Ini mohon maaf nih ya. Teman-teman yang di sini, para santri dan jamaah dari masyarakat juga jangan jangan a priori ya. Karena saya ingin berusaha untuk juga mengajak antum memahami agama ini kembali kepada dalil. Ya, sehingga kita berusaha mana pendapat yang lebih kuat sebetulnya. Bismillah ini ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Makanya di sini Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan ingkanat minha. Kalau bismillah itu dari Al-Fatihah. Berarti memang di sini beliau mengisyaratkan kedudukan bismillah dalam Al-Fatihah itu atau bagian dari ayat Al-Fatihah itu khilaf para ulama. Tentunya madhab yang menetapkan bismillah sebagian daripada ayat Al-Fatihah, madhab yang memang masyhur di kita Al-Imam Syafi'i, ya, dan sebagian madhab dari sebagian riwayat dalam dari madhab yang lain. Tapi yang masyhur madhab Imam Syafi'i. Sementara jumhur madhab yang lain mengatakan bismillah bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Wasabi'atu. Nah, kita ini dulu ya. Kita bacakan dulu sampai akhir. Wasabi'atu, kalau bismillah ayat Al-Fatihah, maka yang ayat ketujuhnya wasabi'atu, yang ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir. Ya? Itu ayat ketujuhnya. Wa in lam takun minha, tapi kalau bismillah bukan ayat dari Al-Fatihah, ya fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim. Maka ayat yang ketujuhnya itu dari ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat. Ar-Rahmanir Rahim 2. 3. Maliki yaumiddin 4. 3. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayatnya pendek-pendek. Itu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat terakhir. Kalau bismillah tidak masuk ke dalam surat
Al-Fatihah. Taib, ayyuhakumullah. Ya. Ini perlu dijelaskan kan ya? Mana yang kuat sebetulnya? Bismillah itu masuk ayat Al-Fatihah atau bukan? Oh, Ustadz bingung-bingung amat sih. Ya. Kan di mushaf, kalau kita lihat semua mushaf Quran, Bismillah ayat pertama. Betul? Naam. Karena mengikuti thariqah madhab Syafi'i dan yang bersamanya. Jadi mushaf-mushaf yang di kitab yang banyak itu sini keumuman mengikuti madhab Syafi'i. Ya. Namun kalau dilihat dari sisi dalil, apakah Bismillah termasuk ayat Al-Fatihah? Mohon maaf, ya. Saya lebih cenderung dan insya Allah ini pendapat yang kuat, tapi tidak usah ribut, ya. Bismillah masuk Al-Fatihah atau tidak? Ya. Ketika dalam sholat, ketika di dalam sholat itu dibaca keras atau tidak, maka tidak membatalkan sholat. Oke. Yang sahih wallahu alam bahwasanya Bismillah ayat mustaqillah. Bismillah itu ayat tersendiri lil fasli bainas suwar. Untuk sebagai pembeda atau yang bisa memisahkan dari satu surat ke surat yang lain. Makanya kalau antum buka mushaf, surat Al-Baqarah pasti diawali Bismillah. Al-Imran Bismillah. Coba kita cek mushaf. Betul nggak? Al-Imran Bismillah. An-Nisa Bismillah. Kecuali satu surat. Surat At-Taubah. Surat Al-Bara'ah. Maka tidak ada Bismillah di dalamnya. Karena memang di dalamnya isinya tentang orang kafir, orang munafik, dan tentang peperangan. Ya tidak pantas untuk disebut Bismillah. Karena Bismillah itu ya di antara maknanya untuk ngalap berkah. Sementara isinya tentang peperangan, ya, sehingga Nabi tidak menyebutkan Bismillah di dalam surat At-Taubah. Baik. Mana dalilnya, ikhwah? Dalilnya perhatikan di sini dalam Musnad dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, di mana kata Nabi dikatakan anna Rasulullah SAW la ya'rifu fasla suwar hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Satu, bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui Rasulullah dulunya tidak mengetahui bagaimana atau dengan apa memisahkan satu surat dengan surat yang lain sampai turun ayat Bismillah. Jadi ayat Bismillah ini ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surat-surat satu ke surat yang lain. Oleh karena itu, di awal surat, semua surat kecuali surat At-Taubah ada Bismillahnya. Ya, jadi apa ya? Bismillah itu ayat khusus untuk memisahkan dari satu surat ke surat yang lain. Itu satu. Ya, bahasanya Nabi dijelaskan bahwa Nabi tidak mengetahui apa yang bisa digunakan untuk menjadi pemisah antara surat sampai turun ayat Bismillah. Apa karena tadi? Anna Rasulullah SAW kana la ya'rifu fasla suwar hatta tanzila Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dalam Sahih Muslim. Hadis masyhur dalam Sahih Muslim dari jalan Abu Hurairah. Ya, maaf nih, Anas jelaskan ini supaya antum nanti nggak aneh kalau sholat di Riyadhus Shalihin. Karena itulah pendapat yang kami anggap kuat. Ya, dimana kalau antum sholat di belakang Ustadz Fahrudin atau Ustadz di pondok misalkan, loh, kok Bismillahnya nggak dikerasin? Ya, tapi bukan tidak baca, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini madhab jumhur ulama. Oke, lihat hadis dalam Sahih Muslim dari jalan Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku bagikan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terbagi dua, kata Nabi. Sebagian untukku, sebagian untuk Allah. Sebagian untukku, sebagian untuk Allah. Setengah surat untuk hamba, setengah surat untuk Allah. Lalu kata Nabi, wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat.
Maka kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan jawab hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, maka Allah jawab asna alayya abdi. Hambaku telah juga sama memujiku. Wa idza qala ma'ar-rahim malik yaumiddin majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Jadi setiap ayat ya dalam Al-Qur'an Allah jawab. Lalu kata Nabi SAW di sini yang kita ingin garis bawahi, aku bagikan Al-Fatihah antara aku dan hambaku dan aku. Lalu Nabi langsung mengawalinya dengan menyebutkan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud, sampai situ setengah awal buat hamba. Maaf, buat Allah. Dari Iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu untuk hamba. Nabi SAW menyebutkannya yaitu dari awal surat Al-Fatihah. Tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih tegas lagi, cerita Anas bin Malik nih. Ya, cerita Anas bin Malik dalam Sahih Muslim dengan riwayat yang banyak. Salah satunya Anas mengatakan, "Sholaitu khalfan Nabi." Lihat. Aku pernah sholat di belakang Nabi, wa Abi Bakar, wa Umar, wa Utsman. Aku juga pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Berapa itu? Masya Allah, Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Masya Allah. Ini pembesar sahabat. Ya, maka kata beliau, fakanu. Mereka semuanya, Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yastaftihuna, memulai membaca Al-Fatihah, bilhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam salat, semuanya memulai membaca Al-Fatihah, bilhamdulillahi rabbil alamin. La yadkuruna, ditegaskan oleh Anas, tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim baik di awal baca atau di akhir baca. Dalam riwayat yang lain masih dalam Sahih Muslim, "Sholaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman." Aku pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Falam asma', aku tidak pernah mendengar satupun dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bahkan dari Rasul sebelumnya, ahadan minhum, seorang pun dari mereka, yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Tegas ya? Ya, tidak ada satupun aku mendengar, kata Anas, Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, yaitu yaqra'u, membaca bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ini pendapat jumhur. Maka yang sahih ya dari literatur yang ada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya di sini, namun karena Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i ya beliau berpendapat ayat dari surat Al-Fatihah, tapi beliau menyebutkan ingkanat minha, kata beliau. Kalau itu bagian dari Al-Fatihah, ini menandakan bahwasanya memang khilafnya kencang. Ya sudah, ini sebagai perbendaharaan ilmu saja buat antum. Jangan ribut ya. Kok di kampung pakai bismillah, kok di Riyadhus Shalihin tidak. Ya, kita pun pakai, cuma dilirihkan. Dan sekali lagi, melirihkan tidak mengeraskan bismillah, sekali lagi, madhab jumhur ulama. Yang mengeraskan hanya madhabus Syafi'i. Tapi karena memang madhab Imam Syafi'i adalah madhab masyhur di negara kita, ya, maka subhanallah itu yang dipakai ya. Namun gimana Ustadz? Ya sudah, jangan bikin ribut ya. Dan antum misalkan mengimami masyarakat, keraskan bismillah, tidak ada masalah. Tidak membatalkan. Walaupun mengeraskan bismillah tidak membatalkan, namun yang kuat tentunya yaitu mensirkan, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim, karena yang sahih bismillah bukan ayat surat Al-Fatihah, tapi ayat khusus sebagai pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Paham ya? Kemudian ayat ikhwah, wa yuqaddar ya, dan ditakdirkan atau fi awwaliha ya, diperkirakan awal surat Al-Fatihah itu, maksudnya di awal surat Al-Fatihah itu kulu,
yaitu ucapkan kulu. Kulu alhamdulillahirabbil alamin. Katakanlah oleh kalian, ya, tentunya inilah ijtihad beliau dan ini tafsir beliau, ya. Seakan-akan Allah mengatakan kulu, ucapkanlah oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin, ya. Walaupun tadi dan ini sebenarnya tafsirnya. Liyakuna qablu, ya, ma qablu iyyaka na'budu munasib, sehingga ya sebelum ayat iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad, ya, sehingga ya ini secara makna bahwa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ini pujian, seakan-akan siapa yang ngomong nih? Hamba, ya kan, seakan-akan ngomong hamba. Apa isinya sih? Kita memuji Allah, betul kan? Al-Fatihah isinya kita memuji Allah, menyebutkan alhamdulillah, ar-Rahman, Allah itu ar-Rahim, Allah itu Maliki Yaumiddin, ya kan? Lalu kita pun mengatakan iyyaka na'budu, ya. Maka mengandung kalimat qulu, ucapkanlah oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin, ya, supaya tadi pas dengan ayat-ayat setelahnya. Wallahu a'lam al-ikhwah. Lalu setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama tafsir bahwasanya Imam As-Suyuti, An-Mahali dan Suyuti tidak mentafsirkan bismillah. Ya, tapi nanti kita insyaallah kita tafsirkan dan sebagiannya saja, bismillahnya saja. Kan Ar-Rahman Rahimnya ada dalam surat Al-Fatihah, ya. Adapun Al-Mahali dan As-Suyuti Jalaluddin tidak mentafsirkan bismillah. Dan Al-Mahali, As-Suyuti punya kitab khusus, umurnya 8 tahun tadi, sudah menulis kitab apa? Tafsir Al-Basmalah wal Isti'adah. Isti'adah wal Basmalah, ya. Namun insyaallah tafsir bismillah ini ringan dan maknanya sangat agung. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ayo ikhwah, semoga kita sudah banyak mendapatkan faedah dan maklumat. Ya, insyaallah kita kesempatan yang akan datang. Kalau Ustaz Abdul Roy malam Jumat depan belum atau masih safar, kita lanjutkan tafsir, ya. Dan malam Ahadnya kembali kita juga bersama anak kembali. Ya, dan ayo ikhwah tentunya subhanallah, semoga semuanya istiqamah untuk senantiasa datang, ya. Tadi ya, Masya Allah, dapat pahala aja cukup datang ke majelis ilmu, pahalanya gede, bahkan jaminannya surga, ya. Maka ngerti nggak ngerti itu nomor 2, yang penting hadir aja dulu, ya. Ngerti nggak ngerti nomor 2, yang penting hadir aja dulu, ya, sehingga Masya Allah kita dapat berkah dan pahala yang besar dari datangnya kita ke majelis ilmu. Baik, mungkin 1-2 sebelum kita komat ada yang bertanya, silakan. Iya. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Ini pertanyaan bagus. Ustadz, Al-Imam Suyuti bagaimana tentang sikapnya terhadap Al-Quran? Karena tentunya, subhanallah, kita ahlu sunnah, awas ya, wajib meyakini Quran kalamullah. Quran kalamullah. Bilafdihi wa hurufihi wa ma'na. Quran itu perkataan Allah. Ya, dari mulai hurufnya alif, lam, mim, to, si, mim, alif, lam, ro. Seluruh huruf Quran dari Allah plus lafaz, seluruh lafaz Quran, ya. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman, begitu Allah dulu ucapkan, diturunkan ke Jibril plek-plek sama, dan Jibril juga nurunkan ke Rasulullah plek-plek sama. Dan tentunya dengan makna semua dari Quran. Oke. Muncullah yaitu Mu'tazilah. Yang sebelumnya adalah juga Jahmiyah. Dan Jahmiyah tentunya dari awal sudah tidak mengatakan Allah tidak punya sifat, ya, dan nama. Mereka mengatakan Quran makhluk. Quran itu makhluk, bukan kalam Allah, ciptaan Allah, makhluk. Ya. Quran adalah makhluk. Sehingga lafaz dan maknanya, ya, lafaznya dari
dari Allah Quran itu di antara makhluk Allah. Ya, lafaz dan maknanya khususnya lafaznya dari Nabi SAW. Kalamul basar, perkataan manusia. Ya, perkataan manusia. Quran makhluk. Itu adalah pendapatnya Mu'tazilah. Al-Imamul Asy'ari rahimahullah. Ya, dan beliau subhanallah ya, Abu Hasan Al-Asy'ari mengalami fase Mu'tazilah dulunya. Lalu pindah ke madhab Kullabiyah. Lalu bikin ya, yaitu pemahaman sendiri Asy'ariyah masyhur. Lalu setelah itu di akhir ayatnya beliau taubat. Makanya mulai menulis kitab namanya At-Tibyan fi Usul Al-Ibanah fi Usuli Diyanah. Bentuk yaitu beliau berlepas diri dengan madhabnya sendiri. Baik. Madhab Asy'ariyah mengatakan Quran itu kalamun nafsi. Kalam jiwa. Kalam Allah tapi kalam jiwa. Maksudnya apa nih? Nah, ini hampir sama sebetulnya ya. Jadi Allah memberikan pemahaman kepada Jibril. Jibril memberikan pemahaman kepada Nabi. Lalu Nabi lah yang mengungkapkan. Jadi kalamun nafsi, kalam jiwa. Ya. Di mana Allah mengilhamkan pemahaman Quran. Allah ilhamkan pemahaman Quran kepada Nabi melalui Jibril. Lalu yang mengungkapkannya adalah ya Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman Rahim itu lafaz Nabi. Adapun maknanya dari Allah, maka disebut kalamun nafsi. Ya, ini Ahmad Asy'ari. Sehingga yang kita baca Alam Nasrah, Ara'aital ladzi li'ila fi Quraisy, itu semuanya lafaz Nabi. Tapi maknanya dari Allah. Kalamun nafsi. Maka ayul ikhramukallah. Kalau Mu'tazilah enggak, semuanya makhluk. Ya, enggak ada urusan dengan kalam Allah karena mereka menafikan sifat kalam pada Allah. Mereka sifat kalam dari Allah. Nah, maka ya, ini madhab Asy'ari. Apakah Jalaluddin begitu? Wallahu a'lam. Ya, yang pasti kalau beliau madhabnya Asy'ari dan memang betul-betul di atas kuat madhab Asy'ari, ya tidak akan jauh. Ya, tidak akan jauh. Ya, beliau pun kemungkinan wallahu a'lam, tapi ana enggak tahu ya. Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Yang pasti madhab Asy'ari bahwasanya Quran itu kalamun nafsi, kalam jiwa. Kalam jiwa. Maknanya dari Allah, ya dipahamkan kepada Nabi, lalu lafadznya dilafadzkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sekali lagi adalah pendapat yang batil, yang tidak benar. Yang benar Ahlus Sunnah, Quran itu plek-plek hurufnya, ayatnya, lafadznya, dan maknanya begitu dari Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman Rahim begitu dari Allah dulu. Tidak dirubah oleh Jibril, tidak juga dirubah oleh Nabi, disampaikan kepada kita dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Nah, satu lagi saja mungkin. Nah, hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ya, itulah ya, sebetulnya mereka juga tanab. Artinya hadis qudsi itu hadis yang Nabi SAW sandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, qala Allahu azza wa jal. Tetapi lafadznya dari Nabi. Namun sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah meriwayatkannya kepada Allah riwayatkan kepada Nabi, riwayatkan kepada Allah. Tapi lafadznya dari Nabi. Itulah makanya kalau ya Quran seperti mereka bilang hadis kalamun nafsi, apa bedanya kalau gitu dengan hadis qudsi? Ya, di mana hadis qudsi juga adalah sama pemahamannya dari Allah kepada Nabi, namun Nabi sandarkan kepada Allah. Khilaf para ulama apakah melalui Jibril atau tidak. Khilaf para ulama apakah melalui Jibril atau tidak, karena Nabi langsung menyandarkan kepada, meriwayatkan dari Allah dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak mohon maaf ya, kita cukupkan ya. Semoga sekali lagi Allah berikan manfaat dan pemahaman, dan semoga kita juga dimudahkan untuk ya mensyarahkan dengan syarah yang sederhana yang bisa dipahami oleh semuanya. Ya, karena di sini
Bukan hanya penuntut ilmu saja. Ya, kalau penuntut ilmu biasa dengan pemahaman yang, tapi di sini ada teman-teman kita masalah dari masyarakat, ya, dari wali santri, ya, dari masalah ini masalah ini rombongan Kadu Pandak juga nih. Dari mana? Dari Kadulimus, ya, dari Mengger juga ada tuh, ya. Masya Allah, ya. Kita semoga bisa juga mensyarahkan dengan pemahaman umum, ya, sehingga bisa dicerna oleh semua kalangan, ya, baik kalangan para penuntut ilmu maupun juga kalangan teman-teman kita yang memang kesibukannya bukan hanya menuntut ilmu di pesantren atau di sekolah tinggi atau di kuliah, ya. Baik, itu saja kita tutup, ya. Wa sallallahu subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.